Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang berkuasa pada tahun 644 sampai 656 Masehi dan merupakan Khulafaur Rasyidin dengan masa kekuasaan terlama. Sama seperti dua pendahulunya, Utsman termasuk salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Pernikahannya berturut-turut dengan dua putri Nabi Muhammad dan Khadijah membuatnya mendapat julukan Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan lahir pada 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Nama ibunya adalah Arwa binti Quris binti Robiah. Ia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan termasuk golongan As-Sabiqun al-Awwalun. Rasulullah SAW sendiri menggambarkan Utsman bin Affan sebagai pribadi yang paling jujur dan rendah hati di antara kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, Abu Bakar masuk tetapi engkau biasa saja dan tidak memberikan perhatian khusus. Lalu Umar masuk, engkau pun biasa saja dan tidak memberikan perhatian khusus. Akan tetapi ketika Utsman masuk, engkau terus duduk dan membetulkan pakaian. Mengapa? Rasulullah SAW menjawab, apakah aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepadanya? Utsman bin Affan juga merupakan khalifah kali pertama yang melakukan perluasan Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima. Ia mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid, membangun pertanian, menaklukkan beberapa daerah kecil yang berada di sekitar perbatasan seperti Syria, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, Rhodes, dan juga membentuk angkatan laut yang kuat. Jasanya yang paling besar adalah saat mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Utsman adalah seorang pengusaha cerdas dan seorang pedagang yang sukses dari masa mudanya, yang berkontribusi besar pada kekaisaran Rasyidun. Umar telah menetapkan tunjangan orang-orang dan dengan asumsi kantor, Utsman meningkatkannya sekitar 25%. Selain dikenal memiliki kekayaan yang melimpah, ia juga dikatakan sangat disegani oleh para malaikat. Bukan karena banyaknya kekayaan yang membuat para malaikat segan kepadanya, namun ketulusan hatinya dalam membantu sesama. Meski bantuannya harus menguras kekayaannya, bagi dirinya hal tersebut tidak menjadi masalah. Hal terpenting yang diinginkannya adalah agar hartanya dapat bermanfaat bagi semua orang. Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah yang merupakan seorang muslim dermawan. Sifat dan keteladanannya yang satu ini tidak lantas membuat harta serta kekayaannya berkurang, justru semakin menggiringnya pada kekayaan serta kemakmuran. Sifat kedermawanan Utsman bin Affan telah terbukti pada saat ia menjadi sahabat Rasulullah dan memecahkan berbagai persoalan yang tengah dihadapi umat Islam kala itu. Berbagai permasalahan kecil hingga perang menjadi prioritas utama Utsman bin Affan semasa hidupnya. Salah satunya yakni dengan memberikan sebagian harta kekayaannya untuk membantu umat Islam dikala mengalami musibah kekeringan. Kala itu, umat Islam harus rela antri dan berdesakan untuk mengambil air dari sebuah sumur yang dimiliki oleh seorang Yahudi dengan harga yang mahal. Persoalan ini lantas membuat Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapatkan surganya Allah." Hadis riwayat Muslim. Melihat kenyataan yang menyayat hati dan mendengar sabda Rasulullah SAW tersebut, Utsman bin Affan pun seketika ingin membeli sumur milik seorang Yahudi tersebut. Pada awalnya, pemilik tak mau menjualnya. Lantas Utsman menawarnya untuk membeli separuhnya saja. Waktu kepemilikan sumur dibagi dua, sehari untuk Utsman, sehari untuk orang Yahudi tersebut. Tergiur dengan tawaran mahal dari Utsman, orang Yahudi itu pun setuju dan sepakat menjual separuh. Setelah itu, Utsman meminta umat muslim untuk mengisi air di sumur tersebut buat kebutuhan 2 hari sekaligus. Alhasil, saat hari jatah kepemilikan orang Yahudi, tak ada satupun yang membeli air.
Selang berapa lama dia akhirnya memutuskan untuk menjual sumur tersebut seluruhnya kepada Utsman. Tidak cukup di situ, kekayaan Utsman bin Affan justru semakin meningkat. Tanah di sekitar sumur umat Islam atas namanya pun pada akhirnya juga menjadi salah satu harta kekayaannya yang digunakan untuk kepentingan bersama. Hal tersebut terus dikembangkan dan menjadi perkebunan kurma hingga semasa pemerintahan kerajaan Utsmaniyah dan kini Arab Saudi. Kebun yang ditumbuhi sebanyak 1.505 pohon kurma serta seluruh hasil wakaf tersebut kini dikelola oleh Kementerian Pertanian untuk diberikan kepada fakir miskin dan anak yatim. Tak hanya rela menyumbangkan harta, Utsman bin Affan juga dikenal memiliki karakter yang sangat baik. Meskipun dia sangat sibuk mengelola bisnisnya, ia tetap konsisten dalam semua kewajibannya terkait dengan agamanya, seperti sholat tahajud dan juga rajin membaca Al-Quran setiap hari. Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, dia berkata, istri Utsman Nailah berkata ketika beliau terbunuh, "Sungguh kalian telah membunuhnya. Sesungguhnya dia itu selalu menghidupkan seluruh malam dengan Al-Quran dalam satu rakaat." Abdurrahman At-Taibi berkata, "Sungguh pada malam ini aku akan mengalahkan sekelompok orang untuk meraih makam Ibrahim. Tatkala aku melakukan sholat isya, aku menyendiri menuju tempat itu hingga aku beribadah di dalamnya." Abdurrahman berkata, "Ketika aku sedang sendiri berdiri, tiba-tiba ada seorang laki-laki meletakkan tangannya di antara kedua pundakku. Dia adalah Utsman bin Affan." Abdurrahman berkata, "Lalu Utsman mulai membaca Ummul Quran. Lalu dia membaca Al-Quran hingga khatam. Lalu dia ruku dan sujud. Kemudian dia mengambil kedua sandalnya. Maka aku tidak mengetahui apakah sebelumnya dia telah melakukan sholat atau belum." Tentang Utsman bin Affan ini digambarkan dalam sebuah syair, "Ma ra'ahun najmu illa sajidan, aurathu syamsu illa biadilan." Bintang tidak melihatnya kecuali ketika dia sedang sujud, atau matahari tidak melihatnya kecuali ketika dia sedang mendermakan harta. Demikianlah sepenggal kisah tentang sahabat Nabi yang juga merupakan seorang khalifah ketiga, yakni Utsman bin Affan. Semoga kisah ini bisa menjadi teladan bagi kita, karena ternyata meski dekat dengan Nabi dan kaya raya, namun beliau tetap istiqomah dalam menjalankan kewajiban agamanya. Beliau istiqomah dalam tahajud. Berkat kesolehan dan ketawaduannya, beliau dianugerahi kekayaan melimpah ruah dan tak pernah habis bahkan hingga sekarang ini. Tak hanya itu, ketakwaannya yang menjadikan dekat kepada Allah telah menakdirkannya menjadi menantu dari manusia terbaik di muka bumi, baginda Nabi SAW. Wallahu alam.